Hujan lebat di waktu malam, bikin orang tertidur pulas. Kalau saya mengucapkan salam, tolong dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkatnya lah kita dapat bertemu dalam sesi dakwah singkat ini. Tak lupa pula, salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya serta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja saya sampaikan dakwah singkat saya yang berjudul 3 tingkatan sabar. Nah, buat teman-teman dulu nih, kira-kira teman-teman tahu nggak 3 tingkatan sabar itu apa aja? Kalau nggak tahu, 3 tingkatan sabar itu ada 3 jenis. Yang pertama, sabar dalam menghadapi ujian. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan dosa. Dan yang ketiga, sabar dalam beribadah. Saya jelaskan dulu untuk sabar yang level pertama, yaitu sabar dalam menghadapi ujian. Wabasyiris sobirin, kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 155, yang artinya, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar terhadap ujian. Nah, gimana sabar terhadap ujian itu? Kalau kita dapat ujian, kita tinggal bilang innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dan itu kita katakan dengan hati yang yakin. Ini semuanya kehendak Allah dan pasti ada kebaikan di dalam setiap kehendak Allah. Dan siapa yang mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un, berarti dia melibatkan Allah dalam musibah. Jadi, kata kunci atau password nih, bahasanya, untuk melibatkan Allah dalam musibah, kita pertama bilang innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allah pasti terlibat. Jadi kalau kita ingin melibatkan Allah dalam musibah kita, pertama pakai passwordnya dulu. Apa tadi passwordnya teman-teman? Iya, mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Langsung Allah tawarkan, banyak jalan keluar dalam musibah kita, karena kita hanya perlu mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, sabar yang level kedua, yaitu sabar dalam meninggalkan dosa. Ternyata, ninggalin dosa itu juga butuh sabar ya teman-teman. Sabar untuk tidak melakukan dosa, walaupun mungkin dosa itu orang lain tuh udah biasa ngelakuin, kayak udah dinormalisasi gitu. Sabar untuk tidak kepoin Instagram orang juga misalnya, atau Instagram mantan juga misalnya. Karena kalau kita kepoin, nggak bakalan sabar. Sabar untuk menjaga pandangan mata. Apalagi sabar untuk ninggalin, untuk nggak jalan sama dia kalau belum halal. Itu butuh kesabaran dan itu nggak gampang kan teman-teman? Apalagi kalau misalnya sesuatu yang benar-benar kita senangin, seperti untuk ninggalin hal yang sia-sia gitu. Dan itu adalah sabar yang lebih tinggi derajatnya daripada sabar terhadap musibah, teman-teman. Nah, sabar yang level terakhir atau sabar yang level 3, yaitu sabar dalam beribadah. Sholat sabar, puasa sabar, sedekah, tilawah, segala macam ibadah-ibadah. Ini sabar yang paling tinggi, teman-teman. Tapi 3 sabar ini bukan pilihan juga teman-teman. Kalau misalnya kita, saya mah level 3 aja lah yang taat beribadah. Tapi kalau musibah ngeluh, kalau dosa belum bisa ninggalin, berarti belum sempurna sabarnya. Baru disebut orang yang sobirin kalau dia tuh bisa sabar dengan 3-tiganya. Atau sabar ya 3 level tadi. Sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam meninggalkan dosa, dan sabar dalam beribadah. Kalau kita nggak sabar dalam ketaatan, dalam berbuat baik, bisa jadi kita kehilangan pahala berbuat baik hanya gara-gara nggak sabar. Nah, sekian dakwah singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Dakwah ini terinspirasi dari dakwah Ustadz Hanan Ataki. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.